Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen pendiri negara. Masih ingatkah tentang arti semangat dan komitmen? Pastinya kalian masih ingat karena materi sebelumnya adalah semangat dan komitmen. Kita ulang kembali. Menurut KBBI, semangat berarti kekuatan, kemauan, gairah untuk bekerja dan berjuang. Sedangkan komitmen berarti perjanjian, keterikatan untuk melakukan sesuatu serta tanggung jawab. Kata kebangsaan berarti ciri-ciri yang menandai golongan, perihal bangsa, kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian, semangat dan komitmen kebangsaan berarti semangat berjuang untuk melakukan sesuatu yang bertalian dengan bangsa. Atau dengan kata lain, semangat kebangsaan dapat diartikan sebagai suatu dorongan untuk mempertahankan suatu bangsa dan memberikan dampak positif dalam perkembangan berbangsa dan bernegara. Semangat dan komitmen kebangsaan dapat ditumbuhkan dengan memupuk nasionalisme dan patriotisme. Sikap patriotisme bersumber dari perasaan cinta tanah air sehingga menimbulkan kerelaan berkorban demi bangsa dan negaranya. Gambaran semangat dan komitmen ini kita bisa mempelajarinya melalui 4 periode, yaitu periode pertama pada masa sebelum pergerakan nasional, periode kedua pada masa pergerakan nasional, periode ketiga masa perjuangan proklamasi, dan periode keempat masa mengisi kemerdekaan. Periode pertama, sebelum pergerakan nasional. Pada masa ini, bangsa Indonesia masih berupa kerajaan-kerajaan yang berjuang melawan penjajah dengan bersifat kedaerahan. Salah satu contohnya adalah tokoh Pangeran Antasari, Cut Nyak-dien, Pattimura, dan masih banyak tokoh lain, pejuang lain yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara. Berikutnya adalah periode kedua, di mana masa pergerakan nasional. Pada masa ini, berjuang tidak berdasarkan kedaerahan, namun pergerakan nasional ini sudah ke arah bagaimana menggugah semangat mereka dan perlawanan masyarakat terhadap penjajah. Di mana pergerakan nasional ini ditandai dengan lahirnya Budi Utomo, Serikat Dagang Islam, dan terjadilah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang merupakan manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menentukan identitas, rasa harga diri sebagai bangsa, rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa pada kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Periode ketiga, perjuangan proklamasi. Pasti kalian sudah mengenal tokoh pada gambar ini. Ya, benar kalian, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebenarnya banyak tokoh-tokoh lain di balik perjuangan proklamasi kemerdekaan. Ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selain itu, ada Mr. Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hasyim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, Alexander Amaramis, Soekarni, Wikana, Sultan Syahrir, Yusuf Kunto, Sayuti Melik, Fatmawati, Latif Hendraningrat, Suhud, Sastro Kusumo, Trimurti, Kasman Singodimedjo, dan Pras Mendur. Dan pastinya ada tokoh-tokoh lain pada saat BPUPKI dan PPKI untuk menuju proklamasi kemerdekaan. Ini adalah yang perlu kalian ketahui. Beliau adalah Ahmad Subarjo. Beliau Menteri Luar Negeri pertama kali di Indonesia. Dan yang perlu kita ingat, beliau adalah penyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Perlu kalian ketahui juga adalah Soekarni. Dalam upaya memproklamasikan kemerdekaan, beliau mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta dengan atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya adalah tokoh Sayuti Melik. Memang tidak menyusun konsep teks proklamasi, apalagi menandatanganinya. Namun demikian, perannya tak kalah penting. Dia adalah orang yang mengetik teks proklamasi yang dibacakan Insinyur Soekarno di hadapan rakyat Indonesia.
Pasti kalian mengenal, beliau adalah Ibu Fatmawati. Nama aslinya adalah Fatimah. Beliau adalah istri Presiden Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia, dan perempuan ini dikenal sebagai penjahit bendera pada saat dikibarkan saat proklamasi dilakukan. Anak-anak, perjuangan proklamasi. Namun kalian bisa mencari di sumber-sumber lain yang relevan. Berikutnya adalah tentang periode keempat, yaitu mengisi kemerdekaan. Setelah meraih kemerdekaan, semangat dan komitmen kebangsaan rakyat Indonesia semakin diuji, apalagi dengan kondisi saat ini. Bangsa Indonesia harus dan wajib menjaga kemerdekaan yang telah direbut dengan susah payah dan penuh perjuangan. Apalagi kalian sebagai siswa, kalian harus tetap belajar rajin, menunjukkan prestasi kalian. Ini adalah materi tentang bentuk-bentuk semangat dan komitmen. Semoga bermanfaat. Terima kasih.